ini cek suara dulu ya, suara bagus enggak? Oh kayak satu suaranya ini, kayak suara kami. Oke, saya pakai ini aja. Satu lagi deh. Masih nyala enggak? Masih. Suara napi. Wah, mubeng habis. Oke. Kita langsung apa? Suara muter. Ora wis. Udah. Aku nganggo biji. Isine nyong don. Gambarnya bagus enggak? Bagus. Udah bagus. Enggak pecah-pecah ya gambarnya? Kasih Bang. Ada Beni Sibola, Waalaikumsalam. Nur Aini Channel, Waalaikumsalam. Siapa lagi nih? Ada Kang Irfan Julur Official, Ans 07 Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Muhammad Farhan Joker 86 yang dari Surabaya ini ya. Matur nuwun. Udah kota pun. Ya muter gue kok. Aku muter sih. Muter. Sampai suara. Yes. HP-nya satu. Wis. Oke, aman, lanjut. Kita buktikan langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, Latifu koreksi. yang artinya aku telah meninggalkan dua pusaka atau warisan. Wis ngabeng. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya, itu kitabullah wa sunnata nabiyya, itu Al-Quran dan hadis. Nah, mudah-mudahan ini akan bermanfaat khususnya bagi kita umat Islam agar tidak tersesat. Karena ada suatu yang sudah umum baik itu dunia barat, timur, dimanapun yang berada, yaitu tentang santet. Ini orang yang menjual dirinya dengan kesesatan, ya, perdagangan yang sangat rugi, walaupun dengan cara seperti itu meraup keuntungan yang besarnya. Ini kita ambil dalam surat Al-Baqarah, ya, tentang masalah sihir, santet. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi'u ma tajlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Sesungguhnya Sulaiman itu tidak kafir, tapi setanlah yang kafir. Dan di ayat ini adalah sebuah keterangan bahwa santet, gendang, sihir itu berasal dari setan, yaitu di zaman Nabi Sulaiman, dan sampai sekarang banyak yang dipelajari. Kita sudah kenal ya, namanya dukunnya udah nggak tidak ngaling-ngaling ya. Mapring guys. Terus ya. Lanjut. Dan ini talabul ilmi ya, fardhatun ala kulli muslimah. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim atau muslimah agar tidak tersesat selama-lamanya. Jadi sebaik-baik bekal adalah iman dan takwa. Kenapa santet ini ancamannya jahanam? Baik itu yang kita kenal dukun, ini yang kena adalah pertama dukun namanya, yang kedua orang yang mau nyantet, yang ketiga yang menunjukkan. Ini yang menunjukkan juga jangan dianggap nggak ada masalah ya, di situ kena juga penunjuk jalan. Terus yang ngojek juga
juga kena. Jadi semuanya kena. Ini namanya ya, bukan menasihati dalam kebaikan, tapi dalam kejahatan dan keburukan. Kenapa sih kok sampai orang kena santet? Semua ini adalah dengan izin Allah. Karena dalam surat Al-Baqarah tadi Allah berfirman, ya, siapapun orang yang kena sihir, gendam segala macam, semua itu adalah izin Allah. Kalaupun mereka mati, tetap mati di tangan Allah. Bukan santet itu yang itu hanyalah sebagai perantara atau sebab. Tapi yang mencabut nyawa tetap malaikat Ijroil. Tetap dalam genggaman Allah. Tidak ada yang namanya arwah gentayangan. Semuanya dikuasai oleh Allah. Nah, dalam live ini kita buktikan bagaimana sih cara kerja santet itu. Dan ini sebenarnya kita tidak perlu kita takut selagi kita berpedoman dengan agama dengan baik dan benar. Ini seperti inilah cara kerjanya. Ini kalau kita pakai api, ketika ada pasien datang udah negosiasi uang dengan ratusan juta, nah, biasanya dukun santet ini tergantung permintaan. Kadang ada pasien yang biar matinya pelan-pelan, biar hartanya habis dulu badannya habis baru mati, ya. Itu ucapan manusia, ya. Terus berjalan seperti itu. Orang yang kena santet ini biasanya kena dia lama, kadang sampai hartanya habis, ya. Itu bukan rencana manusia, semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebenarnya. Inilah kita harus beriman kepada Allah. Lah ketika sudah waktunya meninggal, bukan santet inilah yang menyebabkan meninggal. Itu hanyalah perantara saja. Tetap penyebab kematian, penyebab aja. Malaikat Israel yang mencabut. Ketika orang disantet ini, dia itu orangnya tetap sholat, ya. 5 waktu dia itu berdoa, bersabar, ya. Yang datangi pun ulama, tapi tidak menyembuhkan, sampai datang kematiannya. Berarti apa? Dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Karena Rasulullah bersabda, orang yang muslim yang taat sampai duri yang menusuk di kakinya aja itu untuk menggugurkan dosa-dosanya, nikmat dari Allah. Nah, ini kita ambil yang perlahan-lahan, ya. Ini biasanya kerja sama dengan setan. Setan ini yang bekerja sebenarnya. Dukun ini mengirimkan setan ke tubuhnya. Setan ini yang bekerja, yang menggerogoti. Nah, biasanya ke alat vital. Alat vital ini kan jantung atau paru-paru atau ginjal yang vital, ya. Nah, insya Allah seperti inilah Allah bisa, ya, cara kerjanya. Jadi di sana itu nanti kerja orangnya biasanya namanya siapa, pinnya siapa, atau pakaiannya, atau bagian dari rambut atau foto. Nah, disitulah nanti bekerja. supaya nggak salah pasaran, biasanya seperti itu. Ini jalan enggak? Ini jalan ini aja. Ini Jadi dibakarlah, kita ambil jantung lah. Ini sepertilah insya Allah, ya. Jadi ini udah mulai merasakan sakit dia. Nah setelah itu biasanya dilepas lagi. Terus dia kalau sudah dilepas, mulai berkurang sakitnya, terus bisa duduk lagi. Nanti beberapa hari kemudian dikerjain lagi. Nanti dilepas lagi. Makanya ketika orang sudah kasus seperti ini, ya, dibawa ke dokter, dironsen segala macam, nggak ada. Karena ini termasuknya goib kan, ya. Lah kenapa nyata? Karena memang Allah menciptakan dunia ini, ya, Iya baik. dunia dan gaib ada untuk membuktikan ada. Jadi nanti dokter nggak ada, ya. Ke orang pintar segala macam, ya. Karena kesembuhan itu milik Allah. Apapun kita usahanya di dunia ini, kalau memang itu udah jalan kematiannya, ya pasti akan meninggal. Biasanya kan nanti tubuh mulai semakin lemah, semakin kurus, ya. Nanti
dikerjain lagi, dilepas lagi. Inilah kenapa dalam hukum agama ini dosanya sangat besar ya, termasuk zolim, dosa yang sangat besar ya, karena merusak tubuh secara perlahan, hanya karena pertama pasien karena dendam biasanya, atau rebut waris atau sengketa ya. Sedangkan Islam kan tidak pernah mengajarkan hal seperti ini, harus saling memaafkan. Nah, terus ada sarana ya, dukun ini sarana. Ini sarana. Nah, sarana inilah yang dia pakai. Nah, yang dukun ini biasanya kan karena meraup keuntungan dunia. Karena memang ilmunya untuk seperti itu. Mana mungkin kalau ilmu dalam Al-Quran hadis, mana mungkin untuk mencelakakan manusia, kan ilmu setan ya. Maka ya, terus semakin hari dilepas lagi ya. Dia itu bingung kadang ya. Kadang kalau orangnya beriman cari solusinya ke apa? Dia sholat ya. Dia berzikir, meminta kepada Allah ya. Ketika orang sakit pasti meminta adalah kesembuhan ya. Tapi kita kan namanya manusia, wajibnya hanya berusaha, berdoa dan berusaha. Allah lah yang menentukan. Kalaulah ketentuan Allah itu kematiannya seperti itu ya, karena kena santet segala macam, ya insya Allah mati. Summa inakum ba'da zalika lamayitun, karena Allah sudah ada berfirman dalam surat Az-Zumar 30, sesungguhnya kamu manusia itu pasti akan mati, dan kematian itu banyak sebab-sebabnya. Ada yang tertabrak, ketika tertabrak di sini jin berperan di sini biasanya ya. Ketika ada kecelakaan di situ, menjelang harinya ada muncul tanda-tanda ya, ya. ada orang melihat orang Seperti itu dia ya, yang meninggal. ya. Akhirnya apa? Dianggap arwah Penasaran. gentayangan atau penasaran ya. Padahal hak Allah sudah diambil, tidak akan kelayangan. Nah, setan inilah tujuannya cuma apa? Menyesatkan manusia. Itu daya. Apalagi nanti kalau udah yang didatangkan dukun di situ, karena dukun ini masya Allah wakil dari setan ya. Jadi ucapannya bukan karena Allah. Jadi apa? Inilah arwah gentayangan ya. Ini syaratnya nanti Memanfaatkan ya, situasi. Nanti kadang ada orang kalau lewat sini ya buang rokok atau uang segala macam. Inilah yang namanya menyesatkan. Nah, kenapa sampai masyarakat ini menuruti? Ini pertanda bahwa kualitas agama sudah sangat lemah, sangat tipis. Iman yang sangat lemah. Jadi wala talbisul haq bil batil wa ta'lamun, mereka tidak tahu membedakan antara hak dan batil. Kesesatanlah yang dijadikan petunjuk. Sampai akhirnya tubuh ini lemah ya. Seperti inilah sahabat ya. Maka benar-benar sangat biadab. Maka saya menganjurkan ya, kalau ini di YouTube kan banyak orang yang menyaksikan ya, wahailah saudara-saudara kita yang masih sakit dalam, bila ada permasalahan ya, bila ada sengketa secara ya, selesaikanlah secara baik-baik. Jangan mencari jalan seperti ini. Seperti ini karena apa? Ketika dia itu meninggal ya, karena disantetnya ini, orang yang menyetat ini jelas ancamannya adalah jahanam. La'amla ala jahanam minal jinnati wa nasi ajma'in. Ia akan ditaruh di jahanam dengan jin yang dahulu bersekutu dan juga orang yang dimintai pertolongan. Jadi kita hindarilah hal-hal semacam ini ya, karena Islam ini kan harus saling memaafkan ya. Islam ini agama untuk rahmatan lil alamin ya. Kita jangan sampai mengaku Islam tapi apa yang kita lakukan sehari-hari jauh dari Islam.
wa aqimus shalah wa atu zakah warka'u ma'arakiin. Ya, Allah berfirman ya, agar kita selamat dunia, kita selamat akhirat, maka laksanakanlah sholat. Nah, ketika ada perkataan maka laksanakanlah, ini kalimat apa Mas? Kalau laksanakanlah itu kalimat apa? Perintah. Kalimat perintah ya. Ini yang perintah ini komandan tertinggi di dunia. Iya. Siapa komandan tertinggi di dunia? Itu seluruh umat manusia. Allah raja di raja. Kita disuruh oleh pemimpin kita patuh. Kenapa pada Allah kita tidak patuh? Padahal komando tertinggi seluruh manusia yang ada di bumi. Karena kalimat perintah baginya wajib, dan itulah yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Tunaikan zakat. Allah tidak akan menjadi hambanya itu orang yang kikir. Insya Allah dengan kita ahli sedekah, ahli sholat, ini juga itu bisa menghindari dari santet sebenarnya. Orang yang rajin sedekah ini, santet ini insya Allah nggak akan kena dia. Rukuklah berserta orang-orang yang ruku. Masih ada nggak orang ruku sekarang? Kan masih banyak ya. Kenapa kita keberatan untuk ruku kepada Allah? Kenapa kita keberatan sujud kepada Allah? Maka saya mau tanya begini aja. Sehebat mana kita, sekuat apa kita dengan malaikat Jabaniyah? Tidak ada apa-apanya. Ini malaikat saja, bukan kepada Allah. Karena nanti urusan azab kubur adalah malaikat Jabaniyah. Maaf Dad, saya mau tanya, itu kan santet kan biasanya ada yang menggunakan benda tutar, ada yang di dalam tubuhnya katanya apa, ada dipasangin apa paku lah, inilah itulah. Benda-benda. Pisau yang tajam-tajam. Pisau ada. Pisau di dalam ya. Mewakili makhluk. Iya. Ada 3 atau berapa? Gunting itu di belakang kamar. Gunting. Di belakang kamar itu, belakang kamar. Oh iya ini. Wa syahadatil azizur rahim. Hanya Allah lah yang tahu yang gaib dan yang nyata. Ketika manusia bekerja dengan jin, santet ini kan banyak. Ada melalui api, ya, ada melalui benda-benda tajam ya. Nah, Medianya. media ini nanti kan ritual. Ada sesaji segala macam. Ketika sudah ritual ya, ini ditransfer ya. Ketika ini ditransfer ke dalam tubuh, ya, sebenarnya apa sih yang masuk? Sebenarnya siapa sih yang masuk di dalam? Ya.